Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1236, Munchi Kaoru. Itu adalah Kaoru Tsukichi. Tidak heran saya tidak tahu reinkarnasi siapa itu. Ye Chen bergumam, ketika dia berada di Dachu, Yue Chixun meninggal lebih awal, dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tidak heran dia mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dachu, tetapi dia tidak tahu reinkarnasi siapa itu. Masalah. Alis Ye Chen mengerutkan kening. Setelah semua perhitungan, peri Zixia, yang tidak pernah dihitung oleh Dewa Putra Hades, sebenarnya adalah reinkarnasi Dachu. Jika jatuh ke tangan Dewa Putra Hades, masih ada kehidupan yang tersisa. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Zhou Ao. Tubuh Zhou Ao sudah gemetar, wajahnya penuh air mata, bagaimana mungkin dia mengira akan bertemu dengan reinkarnasi Yuechi Kaoru di sini? Ada apa dengan anak ini? Orang-orang di sekitar juga memandang Zhou Ao dengan ekspresi aneh. Masih bisakah kamu menangis saat melihat wanita cantik? Seseorang tercengang, dan mereka tidak tahu mengapa Zhou Ao menangis. Jika Zhou Ao tidak mendengarnya, dia sudah melangkah maju untuk keluar, tetapi dihentikan oleh Ye Chen di tempat. Aku mengerti keadaan pikiranmu, tapi sekarang bukan waktunya untuk menyelamatkan orang. Ada 9 orang suci dan 9 orang bijak di Sekte Hades. Dengan barisan seperti itu, kamu akan langsung terbunuh sebelum kamu bergegas ke sisinya. Kalau begitu mati. Mata Zhou Ao merah, dan tinjunya terkepal dengan darah, seperti orang gila. Omong kosong. Ye Chen memarahi dengan dingin, mengorbankan cahaya peri, melarang Zhou Ao, dan berkata melalui transmisi suara, aku punya cara untuk menyelamatkannya, tapi tidak ada di sini, percayalah padaku dan jangan melakukan hal bodoh. Dimengerti. Zhou Ao mengangguk dengan keras, menekan rasa bersalahnya, matanya penuh air mata, dan menatap lurus ke arah Yue Chixun yang telah menaiki tangga batu, merasa seperti pisau memutar hatinya. Tidak apa-apa. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah Yunji. Di bawah pengawasan semua orang, Yue Chixun berjalan selangkah demi selangkah, mengenakan mahkota Phoenix dan Xiaopei, dengan wajah tiada taraf, tetapi ekspresinya tenang dan menakutkan, beberapa pedih, beberapa tidak dapat dicintai. Seperti yang dikatakan orang-orang itu sebelumnya, dia adalah korban yang ingin menukar hidupnya untuk kelangsungan hidup keluarga. Sekarang, yang dia tuju bukanlah Ling Xiaoxianke, tetapi neraka 9 neter, begitu dia melangkah ke dalamnya, itu akan melampaui penebusan. Saat dia berjalan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan tanpa sadar memalingkan pipinya ke sisi tangga batu, matanya tertuju pada tubuh Zhou Ao di antara sosok-sosok yang ramai. Untuk beberapa alasan, melihat Zhou Ao yang penuh air mata, dia merasakan semacam sakit hati, kuno dan perubahan. 100 tahun. Zhou Ao tersenyum dengan air mata, kali ini mata mereka saling terkait, dia menunggu selama 100 tahun. Ye Chen terdiam, ekspresinya tenang, dan dia diam-diam berpikir bahwa Tuhan sedikit baik. Kehidupan masa lalunya dan kehidupan sekarang akhirnya memberi Zhou Ao secercah harapan. Keluarganya musnah, tetapi dia menemukan Yue Chixun dari keluarganya. Kehidupan sebelumnya. Gila lagi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan sudah memikirkan di mana harus menyelamatkan Yue Chixun, dan bagaimanapun juga, dia harus menyelamatkan Yue Chixun, jika tidak Zhou Ao akan benar-benar runtuh, dia adalah harapannya. Di tangga batu, Putra Dewa Hades telah turun, memegang tangan batu giok Yue Chixun di depan mata semua orang. Namun, sudut mulutnya sedikit terangkat, penuh kesenangan, dan sorot matanya cabul dan jahat, seolah-olah dia telah melihat adegan erangannya sampai mati di bawah selangkangannya, rasanya sangat luar biasa. Yuechi Kaoru tidak melawan, karena semua perlawanan sia-sia, membuat marah Sekte Pluto, yang akan membawa bencana bagi keluarga, jika dia tahu itu akan menjadi kematian, dia sudah menerima kenyataan ini. Membunuh, membunuh, membunuh. Mata Zhou Ao sudah merah darah, dan jantungnya menderu-deru. Melihat Putra Dewa Hades hari ini, seperti melihat Lu Hou di masa lalu. Dia adalah kekasihnya, tetapi dia dirusak oleh orang lain. Ye Chen menepuk pundak Zhou Ao, menunjukkan sedikit senyum, Holy Lord of Heaven, Maha Kuasa. Zhou Ao menarik napas dalam-dalam dan menekan suasana hatinya yang hampir runtuh lagi. Semua berkat surga dan bumi. Ibadah kedua. Di depan aula utama, dengan teriakan nyaring, Yue Chixun dan Pluto Senzi sudah melakukan upacara pernikahan. Mengapa?
Melihat gambar seperti itu, para biksu generasi tua yang mengenal putra Hades menghela nafas lagi, peri terbaik, usia terbaik, diseret ke gerbang neraka seperti ini. Kirim ke kamar pengantin. Dengan teriakan terakhir dari High Priest of Hades Sect, Yuichi Kaoru pergi dengan dukungan dari dua kultivator wanita. Tanpa basa-basi lagi, mari kita jamuan makan. High Priest of Hades Sect tidak bertele-tele, dan senyumnya sangat halus. Minum. Perjamuan segera dimulai. Di Gunung Peri, ribuan meja disiapkan untuk perjamuan. Aroma anggur memenuhi udara, nyanyian dan tarian damai, dan itu adalah pemandangan kemakmuran. Di sini, Ye Chen dan Zhou Ao telah mencapai tempat pribadi. Ye Chen mengorbankan Chaos Cauldron dan membawa Zhou Ao masuk. Kemudian, Ye Chen berbalik dan naik ke puncak gunung, menatap sisi gunung abadi Pluto dengan mata sipit, dan dapat dengan jelas menemukan lokasi Yuechi Sun di tengah awan dan kabut. Tempat yang penuh cahaya peri taman lainnya dikirim ke loteng oleh dua biarawati. Pernahkah Anda menemukannya? Suara cemas Zhou Ao datang dari Chaos Divine Cauldron. Itu wajar. Ye Chen tersenyum sedikit, diam-diam menghitung posisi dan arah, dan menghilang di atas puncak gunung dengan deru. Ye Chen tiba-tiba menghilang, menyebabkan seorang lelaki tua berjubah darah di Istana Hades tiba-tiba membuka matanya. Orang tua berjubah darah ini tidak sederhana, dia adalah Patriark Sekte Hades, wilayah bintang Suantian memanggilnya Patriark Hades, dia adalah orang suci sejati, darahnya semegah laut, dan tubuhnya seberat sebuah gunung. Dianggap salah. Nenek moyang Pluto bergumam, dan matanya sedikit menyipit. Di ruang lubang hitam, Ye Chen sudah menyentuhnya sesuai dengan arah dan posisi yang dihitung sebelumnya. Untungnya, lubang hitam di ruang ini cukup kuat, dan tidak ada keberadaan yang mengerikan, jadi dia bisa dikatakan tanpa hambatan. Di loteng, Yuichi Kaoru duduk diam, tak bergerak seperti patung es. Ini adalah rumah baru yang penuh dengan sutra merah, diwarnai dengan lilin merah, semuanya indah seperti mimpi, tetapi apakah itu cahaya lilin merah terang atau sutra merah yang menakjubkan, di matanya saat ini, semuanya sangat dingin. Apakah ini takdirku? Yuichi Kaoru tersenyum pedih, air mata mengalir di pipinya. Suara mendesing. Saat dia bergumam, seseorang tiba-tiba muncul di ruangan itu. Ye Chen keluar, mungkin ada beberapa penyimpangan dalam perhitungan, sehingga ketika dia keluar, dia tidak memperhatikan untuk diam, dan langsung menempelkan papan besar di tanah, dan berkata dengan sangat malu. Yue Cixun bangkit, sedikit mengernyit, dan menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh, tidak tahu dari mana orang ini berasal. Wow! Ye Chen bangkit, mengusap kepalanya, lalu menyeringai pada Yue Cixun, ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari tempat sialan ini. Siapa kamu? Yue Cixun berkata dengan ringan. Meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Dengan kata lain, dia kehilangan akal sehatnya dan bahkan memalingkan muka dari kematian. Apalagi yang sangat dia khawatirkan. Saya, keluar dari sini, ini bukan tempat yang seharusnya. Pikiran baik di hatinya akhirnya membuat Yue Cixun menyela kata-kata Ye Chen. Dia sudah menyerah dan tidak ingin lebih banyak orang yang tidak bersalah terlibat. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen segera mengangkat tangannya, dan cahaya langit menyegel Yue Cixun. Anda, ayo pergi. Ye Chen tersenyum, melemparkan roda surga abadi, dan membawa Yue Cixun ke dalam lubang hitam angkasa. Ini, di mana tempat ini? Baru saja, Yue Cixun kehilangan pijakan dan hampir jatuh, tetapi dipegang oleh telapak tangan yang hangat. Itu adalah Zhou Ao, yang baru saja keluar dari Chaos Cauldron. Tempat ini agak gelap. Ye Chen terbatuk, dan mengorbankan manik-manik penerangan, menerangi tempat dengan radius ratusan kaki. Itu kamu. Baru saat itulah Yue Cixun melihat Zhou Ao, dia masih sama seperti sebelumnya, dengan air mata di seluruh wajahnya, setiap tetes air mata di matanya begitu menyilaukan dan memilukan. Suner. Zhou Ao tidak bisa lagi menahan kegembiraannya, dan tiba-tiba memeluk Yue Cixun, menangis begitu keras hingga gaun pengantin Yue Cixun basah oleh air mata di seluruh wajahnya. Kamu. Yue Cixun tertegun, bingung, mungkin sejak memasuki dunia yang gelap ini, kepalanya pusing, sehingga dia tidak segera mendorong kultivator laki-laki yang menggendongnya. Sudah waktunya untuk kembali. Ye Chen tersenyum, dan seberkas cahaya peri muncul, masuk ke alis Yue Cixun. Kemudian, tubuh halus Yue Cixun bergetar, dan ekspresi bingungnya tiba-tiba menjadi menyakitkan. Dengan baik. Suara mendesis kesakitan sangat memekakkan telinga di dalam lubang hitam ruang sunyi itu. Dengan integrasi terus-menerus dari cahaya peri, ingatan kuno berdebu Yuichi Kaoru dibuka, dan matanya yang indah bingung menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu. Tubuhnya yang halus mandek dan bergetar, tetapi matanya yang indah penuh dengan air mata. Zhou Ao. Yuichi Kaoru, mata penuh ketidakpercayaan, menatap Zhou Ao dengan bingung. Ini aku. Zhou Ao tersenyum dengan air mata dan perubahan, dan dengan erat memegang tangan giok Yue Cixun, menempelkannya ke wajahnya,
jejak kelembutan ini, dia menunggu untuk waktu yang lama, 100 tahun adalah saat ini. Adegan ini dibekukan pada saat ini, dan masa lalu dan masa kini juga diubah menjadi keabadian pada saat ini. Ratusan kaki cahaya, serahkan padamu. Ye Chen tersenyum, berbalik dan melarikan diri dari lubang hitam ruang akan memalukan untuk mengatakan bahwa dia tidak hadir untuk reuni manis pasangan muda itu. Kembali ke loteng lagi, Ye Chen berubah menjadi penampilan Yuechi Kaoru, dan bahkan menopang dadanya dengan sangat murah, tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan membuat Yuechi Kaoru tahu. Dibandingkan dengan Yuechi Kaoru, dia lebih blak-blakan, mengambil gelas anggur di atas meja, dan kemudian mulai berkeliaran di sekitar rumah baru. Saya harus mengatakan bahwa rumah baru ini memang sangat mewah, bahkan lempengan batu biru di bawah kaki terbuat dari batu giok spiritual berkualitas tinggi, dan yang dapat Anda lihat hanyalah benda-benda berharga, yang berkelap-kelip sangat terang. Ye Chen tidak akan sopan, dia sudah mengeluarkan karungnya, tapi dia secara sadar akan memasukkan harta berharga apapun ke dalamnya, bahkan batu biru dan batu giok di tanah diangkat lapis demi lapis olehnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chen duduk di meja dengan kaki bersilang, menikmati anggur dengan sangat santai. Aku telah melihat anak dewa. Saat Ye Chen sedang menikmati minumannya, dia tiba-tiba mendengar suara seorang biarawati yang berlatih memberi hormat dari luar. Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya, melirik keluar, dan melihat bahwa Putra Hades telah memasuki taman lain, dan bergegas ke sini. Meskipun jauh, Ye Chen masih bisa melihat senyum lucu Pluto dan cahaya cabul dan jahat di matanya, seolah-olah dia tidak sabar untuk menikmati pesta rakus eksklusifnya. Anak baik, lebih baik datang lebih awal daripada datang pada waktu yang tepat. Ye Chen menuangkan segelas anggur, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1237, Tidak Bermoral. Saat berbicara, Putra Pluto sudah datang ke pintu, sudut mulutnya masih sedikit terangkat, dengan senyum main-main di wajahnya, matanya masih bersinar dengan kecabulan dan kejahatan, dan dia tidak sabar untuk menikmatinya. Pesta rakus eksklusif. Mencicit. Pintu terbuka, dan Putra Dewa Pluto melangkah masuk. Namun, baru saja ketika dia masuk, Rao tercengang sejenak oleh konsentrasinya pada Putra Dewa Hades, dan melihat segala sesuatu di ruangan itu dengan bingung. Apakah ini masih rumah baru? Kok kayak baru digerebek perampok? Suamiku, kami datang. Ye Chen membuka mulutnya, mengedipkan matanya dan menatap Senzi Pluto. Saya harus mengatakan, berpura-pura menjadi Kaoru Tsukichi, gerakannya yang berkedip sangat menakjubkan. Tatapan Pluto ditarik ke belakang, tapi dia memperhatikan Ye Chen dengan santai menguleni biji melon dengan menyilangkan kaki erlang, dan kulit biji melon dimuntahkan ke seluruh lantai, jangan terlalu berirama. Pluto terkejut lagi, apakah ini Yuechi Kaoru? Ye Chen bangkit, mengambil gelas anggur, dan menyerahkannya kepada Putra Pluto, dan kemudian dia tidak lupa mengedipkan matanya yang indah, dengan senyum menawan yang menggoda jiwa, sesaat di malam musim semi sangat berharga. 1000 emas. Kamu sedikit berbeda hari ini. Pluto Gatzi tersenyum menggoda, mengambil gelas anggur, terutama ketika dia melihat senyum menawan Ye Chen, dia tersenyum cabul dan jahat, dan api jahat di perut bagian bawahnya bahkan lebih liar. Itu karena aku mengetahuinya. Ye Chen tersenyum lagi. Bagus sekali. Pluto menunjukkan dua baris gigi putih, mengangkat kepalanya dan menuangkan anggur ke perutnya, lalu dengan santai membuang gelas anggurnya, hanya meraih telapak tangan Ye Chen, matanya telanjang. Semuanya adalah cahaya dari kecabulan dan kejahatan saat ini, dia masih mengkhawatirkan keadaan aneh rumah baru dan Kaoru Yuechi. Untuk apa kamu terburu-buru? Ye Chen segera menyingkirkannya, berbalik dengan cemerlang, dan berbaring di tempat tidur. Posturnya seharusnya tidak terlalu mempesona. Melihat itu, Putra Pluto tiba-tiba menjadi buas, dan bergegas ke arahnya seperti binatang buas. Ye Chen tahu cara bermain, tetapi Dewa Hades bergegas mendekat, tetapi dia bangkit dengan anggun dan bersembunyi, tetapi Dewa Hades tidak terburu-buru tanpa memperhatikan. Namun, semakin Ye Chen seperti ini, semakin dia mampu membangkitkan keinginan Putra Dewa Pluto, senyumnya menjadi sedikit kasar, dia melangkah maju dengan satu langkah, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Chen, tetapi secara kebetulan, dia meraihnya lagi. Kemana Anda bisa melarikan diri? Putra Pluto terus mengejar, dan minatnya menjadi semakin kuat. Ayo. Ye Chen terus mengelak, dan keterampilan tubuhnya tidak sehebat biasanya, bermain-main seperti Putra Hades. Selanjutnya, rumah baru yang sudah berantakan menjadi hidup, dan suara gemerincing lonceng terdengar tanpa henti. Kali ini, para penjaga dan pembudidaya wanita yang menjaga di taman lain menajamkan telinga mereka, jadi ayo lakukan. Mungkinkah ada keributan besar, yang tahu memasuki kamar pengantin, yang tidak tahu mengira ada perkelahian di dalam.
Berhenti untukku. Di kamar baru, Putra Hades menjadi marah, dan segera berteriak dengan marah. Ye Chen telah mempermainkannya selama hampir seperempat jam. Dia tidak bisa lagi menahan diri dari api, dan dia mungkin akan membakar dirinya sendiri dengan nafsu di kemudian hari. Kedua. Belum lagi, Ye Chen benar-benar berhenti, menggigit bibirnya dengan ringan, menjentikkan rambutnya yang panjang, dan postur tubuhnya semakin mempesona. Bahkan Ye Chen sendiri tidak tahu bahwa dia bisa bermain begitu murah dan berpose begitu genit. Dia benar-benar menjawab apa yang dia katakan sebelumnya, penguasa surga yang suci benar-benar maha kuasa. Untuk mencapai tujuannya, sangat tidak tahu malu untuk mengatakannya integritas itu bernilai beberapa dolar. Melihat Ye Chen membeku, Pluto tersenyum dan melepas pakaiannya saat dia berjalan. Saya harus mengatakan bahwa sosok pria ini masih cukup bagus, setiap inci kulitnya yang berwarna perunggu bersinar, ototnya seperti naga bertanduk, penuh dengan daya ledak, hanya dengan melihat ini, dia dapat tampil baik di tempat tidur. Namun, orang ini berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, lalu menyemburkan seteguk darah. Melihat ini, Ye Chen melambaikan tangannya untuk menyegel seluruh rumah baru, dan menciptakan penghalang untuk sepenuhnya mengisolasinya dari dunia luar. Setelah melakukan ini, Ye Chen tersenyum dan menatap putra Dewa Pluto, "Suamiku, mengapa kamu masih muntah darah? Anggur apa yang kamu berikan padaku?" Pluto mendengus marah, Susi berkata terlalu bersemangat, memuntahkan seteguk darah lagi, terima kasih kepada Ye Chen yang bersembunyi lebih awal, kalau tidak dia akan disemprot kemana-mana. Bukan apa-apa. Ye Chen tersenyum, hanya saja kamu memasukkan sesuatu yang seharusnya tidak ada dalam anggurmu. Kamu. Mata Dewa Hades langsung memerah, dan urat di dahinya terlihat. Dia hanya bisa merasakan kekuatan tirani bertabrakan di tubuhnya. Roh primordial semuanya ditutupi dengan rune kuno, dan ketika berkumpul bersama, mereka ternyata adalah segel kutukan. Putra Pluto memuntahkan darah lagi, mananya ditekan oleh segel kutukan, dan dia tiba-tiba berteriak keluar, "Kemarilah, kemarilah untukku." Berhenti berteriak, kamu tidak akan bisa mendengarnya di luar. Ye Chen berjongkok, masih mengedipkan matanya ke arah Pluto, aku tidak tahu apakah kamu menyukai segel kutukan kuno ini, tapi aku menyiapkannya khusus untukmu. Jika kamu berani merencanakan melawanku, kamu tidak akan takut aku akan penuh dengan bintang. Putra Pluto meraung dengan liar. Jangan menakutiku, aku penakut. Kamu jalang. Putra Pluto tiba-tiba berdiri, dan berlari ke arahnya seperti anjing gila, matanya penuh keganasan. Tidak peduli seberapa murahnya kamu. Ye Chen membalikkan putra Dewa Hades dengan telapak tangan, dan kemudian berubah, kembali ke penampilan aslinya. Kamu. Melihat wujud Ye Chen, Pluto memuntahkan darah sejauh 3 kaki di tempat, Yue Chisun ternyata adalah seorang laki-laki, dan orang yang menggodanya sebelumnya sebenarnya adalah seorang laki-laki, gambar ini menyebalkan sekaligus menjijikkan cukup untuk membuatnya memuntahkan 3 liter darah. Siapa kamu? Pluto mengertakkan gigi dan memandang Ye Chen. Perasaan ditipu ini membuat orang sangat marah hingga ingin bunuh diri. Aku tidak akan memberitahumu, aku akan membuatmu kesal. Aku. Puff. Putra Pluto tidak mengatakan sepatah kata pun, seteguk darah lagi membuatnya pingsan. Itu benar. Ye Chen melangkah maju, mengambil putra Pluto, berbalik dan melarikan diri ke dalam kehampaan, meninggalkan rumah baru yang berantakan. Aku kembali. Melihat Ye Chen kembali ke lubang hitam angkasa, Zhou Ao dan Yue Chisun melangkah maju satu demi satu. Perlu disebutkan bahwa di wajah Zhou Ao, ada untaian bibir merah. Ada air mata di sudut mata mereka sangat bersemangat, dan mereka semua berterima kasih kepada Ye Chen, terutama Yue Chisun. Ketika dia meninggal, Ye Chen belum kembali ke Nanchu, jadi dia tidak tahu lebih banyak tentang itu. Ketika Ye Chen melarikan diri dari lubang hitam ruang angkasa, Zhou Ao telah mengumpulkan banyak hal ke dalam kesadaran spiritualnya dan memberitahunya, penyatuan 3 sekte, penyatuan Chu Selatan, penyatuan Chu Besar, termasuk yang berikutnya serangan setan. Yuechi Kaoru lebih emosional daripada orang lain. Dia tidak tahu bahwa begitu banyak hal terjadi setelah kematiannya. Sulit dipercaya. Itu membuatnya merasa bahwa semua yang ada di depannya sangat tidak nyata, dan kehidupan masa lalu dan masa kininya seperti sebuah mimpi. Terima kasih, Dewa Suci Surga. Yue Chixun melangkah maju dan memberi hormat dengan tulus. Kakak ipar, saatnya untuk melihat orang lain. Ye Chen menyeringai, dan membuang putra Hades ke samping. Kamu adalah mitos. Yuechi Kaoru tersenyum penuh semangat. Itu mengolok-olok saya. Dewa Pluto. Di sini, Zhou Ao melirik Dewa Pluto, dan kemudian memandang Ye Chen dengan heran, itu sekte Pluto, kamu membawanya ke sini, itu pasti menyebabkan keributan. Benar-benar tidak kecil. Ye Chen tersenyum sedikit canggung. Ketika adegan bermain Yue Chisun dan Pluto Senzi di rumah baru terdengar, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Dia belum pernah melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu. Namun, tidak ada cara lain,
Putra Pluto begitu kuat, jika dia ingin menaklukkannya, bagaimana mungkin dia tidak mengganggu Sekte Pluto, jadi dia hanya bisa bermain tanpa malu. Adapun segelas anggur yang dia berikan kepada Hades, memang ada masalah besar. Ada obat mujarab 7 pola di dalamnya, dan segel kutukan kuno tercetak di obat mujarab. Segel kutukan kuno Kuyue masih sangat berguna. Setelah dipelajari secara menyeluruh olehnya, baru pada saat itulah Putra Pluto setengah mati. Harus dikatakan bahwa perhitungannya masih sangat berhasil dan tidak menimbulkan gangguan yang besar. Saat ini, sebagian besar orang Hades Sekte berpikir bahwa Putra Hades membuat keributan di rumah baru. Diculik olehnya seperti ini, apakah Sekte Pluto akan membuat Yun Luoxing marah? Yue Sun menatap Ye Chen dengan cemas. Kamu dapat yakin tentang ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku akan menemukan sesuatu untuk mereka lakukan selanjutnya. Adapun kamu Yun Luoxing, ini benar-benar aman. Bagaimana kamu bisa membawa orang pergi di bawah hidung mereka? Yang kuat orang dapat melakukannya, tetapi dalam pandangan mereka, Anda, Yun Luoxing, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jadi, Suner juga tidak akan bisa kembali ke Cloud Luoxing, kata Zhou Ao perlahan. Bersembunyi di lubang hitam ruang angkasa dulu. Ye Chen segera berkata, setelah aku mengalihkan perhatian Pluto, kamu akan meninggalkan bidang bintang ini. Ketika kita mencapai tingkat budidaya yang hebat di tahun depan, kita akan melawan bersama untuk menyelesaikan akun dengan mereka. Oh asterisk 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 oh asterisk 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 oh. Episode 1238, bab 1238. Tunggu di sini, jangan lari-lari. Seperti yang dikatakan Ye Chen, memegang Putra Pluto di satu tangan, dia mengorbankan bola iluminasi dan menuju ke lubang hitam. Bisnis lama. Melihat Ye Chen pergi, Zhou Ao terbatuk, seolah dia tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen, dan juga sepertinya tahu bahwa Sekte Hades akan menderita. Sebagai anggota Dachu, dia masih mengenal Ye Chen dengan sangat baik. Dibandingkan dengan dia, Yuechi Kaoru melirik kegelapan ke segala arah dengan sedikit ngeri. Ruang ini sangat sunyi seperti lubang hitam, kegelapan tanpa batas, dan dia selalu merasakan sepasang mata dingin menatapnya, yang membuatnya tanpa sadar mendekati Zhou Ao. Bagus. Zhou Ao tersenyum, memeluk Yue Sun di lengannya, lalu menaburkan manik-manik roh dengan jentikan tangannya, yang jatuh ke dalam lubang hitam angkasa, bersinar terang, seperti langit berbintang yang cerah. Di sini, Ye Chen berjalan seperti dewa sepanjang jalan, bergerak maju sesuai dengan posisi dan arah yang diperhitungkan. Keberuntungannya bagus, dia tidak menemui keberadaan yang mengerikan di lubang hitam ruang berbahaya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dia melarikan diri dari lubang hitam di luar angkasa, yang merupakan langit berbintang yang berjarak 120.000 mil dari Pluto. Kemarilah. Saat Ye Chen keluar, dia mendengar teriakan keras dari satu sisi. Mendengar ini, Ye Chen tanpa sadar menoleh ke belakang. Dari kejauhan, dia melihat 3 orang, lebih tepatnya, 3 orang yang hanya mengenakan celana dalam bermotif bunga, mungkin karena pemandangannya begitu indah, ketiga orang itu biasanya tidak mencolok di langit berbintang. Ketiga orang itu, tentu saja, adalah putra suci King Yaoxing dan 2 pengawal kekaisarannya. Untuk mengatakan bahwa mereka bertiga cukup sedih, mereka telah tidur di langit berbintang sampai sekarang, dan baru bangun belum lama ini, lalu dengan marah pergi mencari bintang kuno yang hidup, dan paling buruk mereka harus menemukan sepotong pakaian yang harus dipakai terlebih dahulu. Yang membuat frustrasi adalah mereka tidak menemukan sosok manusia, apalagi bintang purba yang masih hidup. Ye Chen menatap dengan bingung, tiba-tiba bertemu dengan ketiga orang itu. Bagaimana denganmu? Datanglah kemari. Putra suci King Yaoxing memarahi lagi, dan cahaya ilahi terbang jauh-jauh, dan setelah terbang puluhan ribu mil, dia akhirnya melihat sesosok tubuh. Namun, ketika dia benar-benar melihat wajah Ye Chen, dia hampir menangis di tempat, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat 2 penjaga kekaisarannya, ketika mereka melihat wajah asli Ye Chen, mereka juga mengerem dengan agresif dan membuat belokan cemerlang di langit berbintang. Patut disebutkan bahwa postur ketiga orang yang hanya mengenakan celana berbunga-bunga di langit berbintang itu sungguh mempesona. Kemana harus pergi? Ye Chen terkekeh, dan sudah mengejarnya. Kami kehabisan uang. Putra suci King Yaoxing benar-benar menangis, dan kedua kaisar juga menangis. Gratis. Ye Chen menyusul dan mengalahkan mereka bertiga menjadi linglung satu demi satu dengan satu telapak tangan. Ye Chen tidak ingin merampok mereka tidak punya apa-apa untuk dirampok, tetapi menghapus ingatan tentang dia, demi keamanan, ketelitian pekerjaannya masih sangat bisa diandalkan. Setelah mereka ditangani, Ye Chen terbang memikirkan satu sisi. Setengah jam kemudian, dia mendarat di bintang kuno yang tak bernyawa, lalu berubah menjadi klon, dan menyerahkan putra Pluto ke klon tersebut, lalu bergegas kembali dengan tergesa-gesa.
Datang ke Pluto lagi, dia tidak pergi ke sekte Pluto, tetapi mendarat di kota kuno yang paling dekat dengan gunung abadi Pluto, lalu berjalan ke restoran dan memesan sepanci nektar dan embun giok berkualitas tinggi. Pertunjukan besar sedang berlangsung. Setelah menyesap anggur berkualitas, Ye Chen melihat ke arah gunung Pluto Immortal. Gunung abadi Pluto, suasananya masih hangat saat ini, dengan pemandangan kemakmuran, dan tidak ditemukan kelainan sama sekali. Namun, saat kegembiraan minum ke segala arah sedang meningkat, sebuah suara halus datang dari langit yang jauh, Sekte Pluto, bawakan 90 juta batu asal untuk menebus putra dewa dan menantu perempuan Anda. 90 juta, tebus orang. Bagaimana situasinya? Mendengar suara berkabut, semua penonton terkejut. Seseorang menculik putra Pluto dan peri Zixia. Bagaimana mungkin? Ini Sekte Pluto, dan seseorang berani menculik orang di sini. Lagi pula, aku belum melihat pergerakan pertempuran. Siapa yang bermain trik? Tetua dari Sekte Hades berteriak dengan marah, tetapi dia tidak tahu harus berpaling kepada siapa untuk menyelesaikan skor, karena itu adalah teknik transmisi suara, meskipun suara itu datang, tetapi orang-orang tidak berada di sini. Dunia. Jangan tinta, ambil uang untuk menebus orang, atau aku akan mengambilnya kembali untuk membuat sup. Di atas langit berbintang yang halus, kata-kata datang lagi. Tuan Suci, ini. Para tetua dari Sekte Hades memandang Tuan Suci dari Sekte Hades. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Mengapa kamu tidak pergi menemui anak Tuhan? Lord Hades memarahi dengan dingin, meskipun dia pikir itu tidak masuk akal, Lord Hades masih memiliki firasat yang sangat buruk bahwa masalah ini terjadi. Bukan tanpa tujuan. Para tetua Sekte Hades bangkit satu demi satu dan langsung pergi ke taman lain tempat putra Hades berada. Namun, ketika mereka mendobrak pintu rumah baru Senzi Pluto, puluhan orang membeku di sana, mata mereka penuh kekacauan. Apakah ini rumah baru? Apakah Anda yakin itu belum dirampok oleh perampok? Para pembudidaya dan penjaga wanita yang menjaga di luar juga tertegun. Bagaimana mereka bisa mengharapkan pemandangan seperti itu di kamar baru? Mereka selalu berpikir bahwa putra Hades dan peri Zixia ada di kamar baru, terus kenapa? Selain itu, mereka tidak mendengar teriakan minta tolong dari putra Pluto sesudahnya. Dalam hal ini, Ye Chen melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika dia menggoda putra Hades, dia menggunakan penghalang untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar, semuanya dilakukan dengan benar. Fakta membuktikan bahwa tindakannya masih sangat sukses, dan dia menipu semua orang, bahkan nenek moyang Sekte Pluto pun tertipu. Apa yang kamu makan, anak Tuhan? 2 atau 3 detik kemudian, orang-orang di rumah baru bereaksi, dan gemuruh badai menyebar ke seluruh gunung Pluto abadi. Gelombang suaranya begitu kuat sehingga bahkan orang-orang dari seluruh dunia yang datang untuk memberikan penghormatan mendengarnya. Dan, dia benar-benar diculik. Penonton di acara itu gempar. Ini adalah Sekte Pluto, yang berani mengambil putra Pluto. Aku kaget, siapa yang begitu digantung, siapa yang bisa menculik putra Hades dan peri Zixia dari Sekte Hades tanpa ada yang menyadarinya. Bajingan. Di tengah kebisingan, Holy Master Pluto sangat marah. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Suara Ye Chen datang dari atas langit berkabut lagi. Siapa kamu, dan mengapa kamu menculik anakku? Holy Lord of Pluto berteriak dengan marah, suaranya seperti guntur. Saya tidak ingin mengatakan siapa saya. Adapun mengapa saya membawa Anda pergi, alasannya sangat sederhana. Saya kekurangan uang, dan Sekte Pluto Anda kebetulan kaya, jadi saya akan membawa Anda pergi untuk melihat pemandangan yang indah. Ye Chen setelah mendengar kata-kata itu, sudut mulut semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi berkedut. Alasan Anda untuk menculik orang begitu tinggi dan tinggi. Jika Anda punya uang, Anda pantas mendapatkan untuk diculik. 120.000 mil jauhnya, ada bintang kuno yang mati, bawa batu asalmu, dan datang untuk menebus keluargamu. Tanpa menunggu Hades Zong berteriak dengan marah, Ye Chen membuang kata-kata ini, memberi tahu semua orang yang tidak punya apa-apa untuk melakukan seperti mencari kematian. Patriark dari Sekte Pluto telah bergegas keluar dari istana bawah tanah, seperti sinar cahaya yang langsung menuju bintang-bintang. Dia telah merasakan petunjuk sebelumnya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Di saat ini, sepertinya dia benar-benar ceroboh. Mencari kematian. 9 orang bijak dari Sekte Pluto juga mengikuti, diikuti oleh banyak orang kuat, dan area besar yang bersorak bola-balik dapat digambarkan menutupi langit dan menghalangi matahari. Terhubung ke satu bagian, seluruh langit bergemuruh. Pergi dan lihatlah. Orang-orang yang datang untuk memberi hormat juga bangkit satu demi satu, bagaimana mungkin mereka ingin mengesampingkan minuman, mereka lebih peduli tentang siapa yang menculik putra Pluto dan peri Zixia daripada mengesampingkan minuman. Ini bagus, Sekte Pluto, yang beberapa saat lalu masih penuh dengan orang, sekarang jauh lebih kosong. Di kota kuno, Ye Chen tidak bisa menahan senyum sedih saat dia melihat gelombang orang bergegas melintasi langit. Bekerja.
Akhirnya, setelah minum segelas anggur, Ye Chen memutar lehernya dan bangkit, 1 orang suci dan 9 orang bijak semuanya pergi. Jika Anda tidak pergi ke Sekte Pluto Anda untuk mendapatkan harta, itu benar-benar bukan gaya saya. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan terbang keluar dari restoran, langsung menuju Gunung Hades. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1239, Perampok. Gunung Abadi Pluto, banyak tokoh berdiri di puncak gunung, ada yang cemas dan ada yang saling memandang dengan cemas. Apa ini namanya, pernikahan yang bagus, kacau, putra dewa yang baik diambil begitu dia berkata dia dibawa pergi, dan masih banyak orang yang menggaruk-garuk kepala. Mereka tidak tahu siapa yang menculik anak Tuhan, apalagi bagaimana anak Tuhan diambil. Seseorang. Saya tidak tahu siapa itu, menunjuk ke satu sisi, ada cahaya ilahi yang terbang ke sisi ini. Pembangkit tenaga Pluto, berhenti. Seorang tetua dari Sekte Pluto naik ke langit dalam 1 langkah, dan suaranya yang memarahi mengguncang langit dan bumi, tetapi orang ini tidak terlalu beruntung, suaranya baru saja jatuh, dan saat berikutnya Ye Chen yang bergegas masuk terbang bersama telapak tangan. Perampokan. Saat berikutnya, lolongan serigala yang mendominasi bergema di seluruh gunung abadi Pluto. Pengadilan kematian. Pluto Immortal Mountain meraung dengan amarah, dan ada sosok yang bergegas dari segala arah. Jumlah mereka luar biasa besar. Ye Chen menghela nafas ketika melihatnya. 1 orang suci dan 9 orang bijak semuanya pergi, dan begitu banyak orang kuat diambil namun, sulit dipercaya bahwa ada begitu banyak orang yang tinggal di Sekte Pluto. Menangkap. Para tetua Sekte Pluto berdiri di langit, masing-masing membentuk taktik, dan mengaktifkan kekuatan supranatural terlarang. Segera, jaring langit yang menutupi langit muncul, dan Ling Tian menutupinya, mencoba menjebak Ye Chen di dalamnya. Ye Chen mencibir, terbang ke malam, memegang langit dengan kedua tangan, dan memegang satu sisi dengan satu tangan, jaring langit yang baru saja jatuh robek, dia melompat keluar seperti naga, dan menyapu area dengan telapak tangannya. Represi. Di sisi lain, ratusan tetua Pluto datang untuk membunuh mereka, dan bersama-sama mereka memindahkan tungku tembaga. Mereka adalah prajurit semi-suci, menghidupkan kembali kekuatan ilahi, menyapu sekeping cahaya peri, dan langit kosong yang hancur runtuh. Anda tidak pandai dalam hal itu. Ye Chen segera mengorbankan Chaos Divine Cauldron, dan segera menjadi sebesar gunung, bisa dikatakan berdiri tegak. Di tempat, tungku tembaga prajurit semu itu hancur berkeping-keping, dan semua orang kuat di langit juga dihancurkan ke langit, jatuh satu demi satu, dan satu gunung demi satu dihancurkan dan runtuh. Ini belum berakhir, Chaos Divine Cauldron sangat kuat dan sangat sombong, mulut kuali langsung menghadap ke bawah, dan kekuatan melahap terungkap senjata ajaib Pluto yang lebih tua, apakah itu pedang pembunuh, cermin roh, tungku tembaga, atau segel 8 trigram, semuanya dikendalikan olehnya. Menelannya, menghancurkannya berkeping-keping, dan inti dari senjata ajaib itu diserap dengan sendirinya. Bagus. Sungguh senjata ajaib yang kuat. Wajah para murid Sekte Hades pucat, dan banyak dari mereka tidak dapat berdiri di bawah tekanan kuali kekacauan. Hentikan dia. Meskipun para tetua Sekte Hades juga terkejut, mereka semua berteriak dengan marah, seolah-olah satu demi satu cahaya ilahi memasuki aula, karena sesaat sebelumnya, Ye Chen bergegas masuk, dan orang dapat membayangkan apa yang dia lakukan. Ledakan. Bang. Ledakan. Bang. Segera, suara kacau ini datang dari aula. Kemudian, para tetua Sekte Hades yang baru saja masuk terbang keluar satu demi satu. Melihat Ye Chen lagi, dia sangat tidak bermoral, bergegas sepanjang jalan, aula utama benar-benar tersapu, tetapi semua harta yang bisa diambil tidak diambil, satu demi satu diambil. Sejak dia datang ke Sekte Hades, dia sudah menginjaknya sedikit. Tidak mungkin, ini adalah kebiasaan profesionalnya selama bertahun-tahun. Setiap kali dia pergi ke suatu tempat, dia akan selalu secara sadar memeriksa di mana ada harta dan di mana tidak ada harta. Dalam kasus perampokan, tujuannya sangat jelas. Sama seperti aula ini, dia sudah melihat ada harta karun di dalamnya, dan jumlahnya banyak, jadi dia bergegas masuk dan langsung ke sini. Ledakan. Dengan keras, seluruh aula dijungkir balikkan oleh Ye Chen, sehingga para tetua Sekte Hades yang bergegas terbang terhempas lagi. Bagaimana seorang kaisar semu bisa begitu kuat? Para tetua Sekte Hades memuntahkan darah satu demi satu, dan kekuatan Ye Chen menumbangkan konsep mereka. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Ye Chen bukanlah kaisar semu biasa, dia memiliki kekuatan tempur untuk menghancurkan kuasi sage. Sekarang, 1 orang suci dan 9 kuasi bijak dari Sekte Hades telah terpikat. Bagaimana mungkin Sekte Hades, yang bahkan tidak memiliki kuasi bijak, dapat menghentikan binatang seperti Ye Chen ini? Ledakan. Di kedalaman Gunung Abadi Pluto, istana megah lainnya terbalik.
Ketika para tetua sekte Pluto datang, Ye Chen sudah keluar dengan karung di pundaknya, dan mengangkat tangannya untuk menutupi area besar lainnya. Korbankan susunan, korbankan susunan. Terdengar suara mendesis, dan banyak tetua dari sekte Hades berada di langit. Segera, cahaya abadi naik ke langit dari segala arah sekolah Hades, dan banyak formasi pembunuhan dihidupkan kembali pada saat yang sama, yang jumlahnya tidak sedikit, kebanyakan dari mereka adalah formasi pembunuhan pengetahuan, dan tidak ada kekurangan sutian. Formasi pembunuhan pengetahuan, dengan ratusan dari mereka. Bunuh aku. Penatua dari sekte Hades mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Ye Chen, dan banyak barisan pembunuhan ditujukan ke Ye Chen satu demi satu. Ye Chen tidak berani menyesalinya, dan segera menggunakan tanah yang menyusut untuk terbang menjauh. Ledakan. Begitu dia pergi, gunung terbesar dari sekte Hades diledakkan ke dalam jurang oleh banyak barisan pembunuh. Ledakan. Terus booming. The Great Elder of Hades Sect meraung dengan marah, dengan panik mengayunkan pedang pembunuhnya, dan terus menunjuk ke arah Sutian. Jenis memukul saya. Ye Chen mencibir, dia tidak berlari begitu cepat, dia bisa menghindari susunan pembunuhan setiap saat, dan orang ini sangat pelit, dia hanya pergi ke tempat-tempat dengan banyak orang, begitu banyak susunan pembunuhan sekte Hades tidak mengenai dia berkata, sebaliknya, bayangan orang-orang diledakkan menjadi sampah oleh barisan pembunuh mereka sendiri. Engah. Tetua sekte Hades memuntahkan darah karena marah. Engah. Imam besar sekte Hades juga memuntahkan darah. Begitu banyak susunan pembunuhan ternyata menjadi hiasan, belum lagi mereka gagal membunuh Ye Chen, tetapi orang-orang mereka sendiri dimusnahkan satu demi satu, dan gunung mereka sendiri juga diratakan satu demi satu. Ayo ayo. Kecepatan pelarian Ye Chen memang tidak tercakup, bahkan cahaya abadi dari susunan pembunuhan tidak dapat mengimbangi ritmenya. Membunuh. Anggota sekte Hades marah, seperti Wang yang menerkam mereka, tidak ada yang berani bertarung lagi, jika pertarungan ini berlanjut, anggota sekte Hades akan menderita lebih banyak kerugian. Gulungan. Ye Chen berteriak keras, berubah menjadi tangan emas besar, dan menyapu sepotong, dan kemudian dunia yang kacau ditopang oleh hukum, dan orang-orang di dalam potongan itu ditekan ke langit, dan kemudian Wan Jian Chaozong, bermain dengannya kehidupan. Sekarang, sekte Hades benar-benar menderita kerugian besar, tanpa sok bijak tunggal, dan dikalahkan oleh Ye Chen. Jujurlah dengan saya, jika Anda menyerang lagi, saya akan membunuh seseorang. Ye Chen bergegas ke gunung, dan kemudian ada suara yang mengancam. Belum lagi, kata-katanya sangat efektif, banyak tetua yang mundur ketakutan, tidak berani bergegas ke gunung. Namun, masih ada beberapa tetua sekte Pluto yang marah, dan satu demi satu bergegas ke gunung, tetapi akhirnya tidak begitu baik, mereka menyerbu berkeping-keping, dan terbang berkeping-keping. Membantu. Minta bantuan. Banyak tetua tidak berani melangkah maju, tetapi meraung dengan gila-gilaan. Ini tidak masuk akal. Pada saat Ye Chen membuat keributan tentang sekte Hades, seseorang mengirimkan sinyal mara bahaya. Yang disebut raungan adalah semua raungan yang tak berdaya. Jika mereka tidak bisa melakukan apapun pada Ye Chen, mereka harus melakukan sesuatu. Perampokan. Perampokan. Dibandingkan dengan lolongan sesepuh Hades Sekte, lolongan serigala Ye Chen bahkan lebih keras, melolong kemanapun dia pergi, seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu untuk apa dia ada di sini. Hentikan dia. Para tetua Sekte Pluto menjadi gila karena marah, mereka mengikuti Ye Chen kemanapun dia pergi, tetapi pada dasarnya tidak ada gunanya, Ye Chen harus mengambil atau mengambil, dan mengambil apa yang harus diambil, sejumlah besar orang seperti penonton. Bagus. Ye Chen bergegas ke sekte Hades dan mendarat di depan kolam peri, menatap kolam peri dengan mata telanjang. Kolam surgawi dipenuhi dengan cahaya surgawi, dikelilingi oleh awan dan kabut, dan di tengah letusan kemegahan, esensi agung melonjak seperti air pasang selama periode ini, ada banyak penglihatan misterius, yang tampaknya tersembunyi dan muncul, memberikan peri ini kolam ilusi seperti mimpi. Milikku. Ye Chen mengorbankan kuali kekacauan, dengan mulut kuali menghadap ke bawah, melahap kolam abadi dengan panik. Membunuh. Di luar, anggota sekte Pluto bergegas mendekat, menutupi langit seperti tirai hitam. Ini yang besar untukmu. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan gada perang guntur Xiong Er, yang menjadi 1000 kaki dalam sedetik, dan dicengkeram oleh tangan besar ilusi ini, darah suci berguling dan diayunkan dengan ganas. Melihat ini, sesepuh dari sekte Hades yang bergegas ke depan hampir menangis ketakutan di tempat, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, gada Ye Chen bahkan lebih cepat, dan dengan satu pukulan tongkat, sosok-sosok terbang berkeping-keping. 160. O asteris 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 o asteris 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 o. Episode 1240, Sumber Bintang. Langit berbintang sangat luas dan tak terbatas.
Di bintang kuno yang mati dan sunyi, tiruan Ye Chen duduk di sana dengan kaki erlang bersilang, bersenandung sedikit dengan santai, dia ditutupi jubah hitam dan topeng, dan napasnya juga ditutupi oleh evolusi Zhou Tian. Adapun putra Pluto, dia masih koma, dan diikat di sana dengan 5 bunga. Untuk mengatakan bahwa dia cukup sengsara, semua harta di tubuhnya tersapu oleh Ye Chen, lebih beruntung dari King Yao Xing Shengzi, Ye Chen meninggalkannya sepotong pakaian, yang sudah sangat baik. Ledakan. Ledakan. Kekosongan meledak, Patriark Pluto datang untuk membunuhnya, dan tepat saat dia mendarat, paksaan orang suci menutupi dunia. Setelah itu, 9 orang bijak dari Sekte Pluto dan banyak orang kuat juga mengikuti, dan di belakang mereka datang para biksu dari seluruh dunia yang pergi untuk memberikan penghormatan. Itu klon. Biksu Sifang memandang klon Ye Chen dengan mata menyipit. Itu tidak bodoh, biarkan avatar mengumpulkan uang tebusan. Ada teknik rahasia yang ampuh untuk menutupi nafas, jadi kamu tidak bisa melihat wajah aslinya. Itu pasti memiliki banyak latar belakang, jika tidak, aku tidak akan berani menculik anak dewa dari Sekte Pluto dengan begitu berani. Biarkan orang pergi. Di tengah diskusi, Patriark Pluto berteriak dengan marah. Paksaan orang suci itu bahkan lebih kuat, dan avatar Ye Chen hampir runtuh di tempat. Putra dewamu terhubung dengan hidupku. Jika aku mati, dia juga tidak akan bisa hidup, Ye Chen mengkloning giginya dan berkata. Begitu kata-kata ini keluar, Patriark Pluto buru-buru menarik paksaannya, dan orang kuat dari Sekte Pluto juga berbaris di langit, karena takut beberapa biksu nakal dari segala arah akan menghancurkan avatar Ye Chen, itu yang paling omong kosong. Siapa kamu? Lord Hades berteriak dengan marah lagi, mata darahnya tertuju pada avatar Ye Chen. Aku tidak bisa memberitahumu itu. Avatar Ye Chen menyeringai, jika kamu ingin putramu kembali hidup-hidup, patuh membayar uangnya di sana, atau aku akan merobek tiketnya. Apakah kamu tahu apa arti langkahmu? Kata leluhur Pluto dengan dingin. Masalah besarnya adalah kematian, aku bisa melihatnya. Ye Chen meluruskan kerah bajunya, ayo hentikan noda tinta, dan bayar uang dengan satu tangan dan serahkan orang itu dengan tangan lainnya. Aku masih punya prinsip dalam menculik orang, itu adalah yang licin. Anda, di mana menantu laki-laki saya? Sebelum Lord Pluto selesai berbicara, dia diinterupsi oleh leluhur Pluto. Di sini, di mana kamu akan meletakkannya? Avatar Ye Chen membuang gaun pengantin yang berlumuran darah, dan dia tidak lupa menjilat lidahnya saat dia berbicara, dengan sinar cabul di matanya dengan sengaja, jika Anda ingin mengatakan bahwa menantu Anda benar-benar kuat, tetapi lelaki tua itu suka yang kuat, rasanya sangat luar biasa. Sungguh bajingan tua, kata Avatar Ye Chen, menyebabkan omelan. Bahkan putra Dewa Hades berani mengikatnya, peri Zixia mungkin dalam bahaya. Kematian cepat atau lambat adalah kematian. Patriark Pluto ingin menebus peri Zixia untuk dimakan oleh putra Dewa Pluto. Ini hal yang baik. Orang itu pergi. Aku tidak tahu putri siapa yang akan menderita selanjutnya. Oke, bagus sekali. Di tengah diskusi, Patriark Pluto balas tertawa dengan marah. Niat membunuh orang bijak menutupi bintang kuno ini dengan es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bayar uangnya. Avatar Ye Chen menjadi tidak sabar. Biarkan orang pergi. Patriark Pluto segera membuang tas penyimpanan, di dalamnya terdapat 90 juta batu asal yang ditumpuk rapi, dan mata para biarawan dari segala arah bersinar terang, jumlahnya 90 juta. Ayo. Avatar Ye Chen mengangkat tangannya untuk menyingkirkan tas penyimpanan, membukanya dan memasukkannya ke dadanya secara sadar. Jangan biarkan dia pergi. Lord Hades memarahi dengan marah, tidak mampu menahan niat membunuh yang mengerikan. Lepaskan, tentu saja kamu harus melepaskannya. Avatar Ye Chen tersenyum, dan menendang putra Pluto ke arahnya. Yanger. Penguasa suci Pluto bergegas maju dan menangkap Pluto, tetapi menemukan bahwa ada mantra penyihir di tubuh Pluto. Dia sangat marah, dan tiba-tiba melihat tiruan Ye Chen, matanya langsung berubah menjadi merah darah. Dia berteriak dengan marah, beraninya kau mengutuk anakku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ye Chen tersenyum, dan langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau, menghilang tanpa jejak. Bajingan. Lord Hades melangkah maju, tetapi dia tidak menangkap apapun. Leluhur tua, segel kutukan ini. Seorang kuasi bijak dari Pluto Zong melirik Pluto Patriark. Sialan, ini adalah kutukan penyihir kuno. Leluhur Hades mendengus dingin, seolah dia tahu asal segel kutukan itu. Sekarang bahkan jika putra Dewa Hades telah ditebus, nyawa putra Dewa Hades masih tunduk pada orang yang merapal mantra, jika orang tersebut meninggal, maka cucunya juga akan mati. Leluhur tua, Sekte Pluto dalam masalah, cepatlah kembali. Saat dia melihat, terdengar suara mendesis dari lengan leluhur Pluto. Jika Anda perhatikan dengan teliti, itu adalah batu transmisi suara Void Sky, mekar dengan cahaya terang. Bajingan. Patriark Pluto meraung seperti petir, dan segera melesat ke langit berbintang yang luas seperti seberkas cahaya. Bunuh.
Pembangkit tenaga dari Sekte Hades mengikuti satu demi satu, dan baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh rencana penculik untuk mengalihkan harimau menjauh dari gunung. Ini permainan yang bagus. Orang-orang dari segala arah menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka. Cara mengikat orang sangat mudah, dan seni perang ini bukanlah tipuan biasa. Pergi dan lihatlah. Para biarawan dari segala arah naik ke langit satu demi satu, dan mengikuti jejak pembangkit tenaga dari Sekte Hades. Datang, ayo. Pluto Immortal Mountain, suara teriakan bergema di langit. Ye Chen masih menunjukkan kekuatannya, memegang gada 1000 kaki, dan membalik satu demi satu. Tidak ada seorang pun di Sekte Pluto yang besar yang bisa memblokir pukulannya, berapa banyak yang bergegas, dan berapa banyak yang dibalik. Sekecil apapun seekor lalat, ia tetaplah daging. Sambil memamerkan kekuatannya, Ye Chen masih tidak lupa untuk mengumpulkan rampasan. Tas penyimpanan para tetua Sekte Hades disita olehnya tumpukan demi tumpukan, dan rumput roh dan pohon roh yang ditanam di seluruh gunung juga diambil pergi sepotong demi sepotong. Tepat ketika dia mencoba untuk meraihnya, Ye Chen tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, mata roda peri terbuka samar, menatap bawah tanah Hades Sekte, seolah-olah dia bisa melihat pemandangan glamor di bawah tanah melalui tanah yang tebal. Sumber bintang. Mata Ye Chen berbinar, dan akhirnya mengayunkan tongkat, menukik ke bawah seperti sinar cahaya, meninju tanah dengan pukulan berat. Orang ini sangat tangguh, dan dia membunuh sampai ke dasar tanah. Sekarang, ada lautan luas di depannya, dengan cahaya peri beterbangan, awan dan kabut, dan esensi yang kuat bergulir. Itu adalah sumber bintang purba, seperti keajaiban bumi, penciptaan hari itu dapat melahirkan makhluk hidup, bintang kuno yang begitu besar, kekuatan spiritual dan esensi, kemungkinan besar berasal dari sumber ini dari bintang kuno. Milikku. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi seputih salju, yang merupakan harta nyata dibandingkan dengan Hades Sect. Menerima. Kuali Dewa Kekacauan dikorbankan, dan mulut kuali masih menghadap ke bawah, dengan pusaran muncul, dan sumber bintang seperti galaksi, ditelan oleh kuali kekacauan. Ye Chen sama sekali tidak sopan, dan dia tidak berniat menyelamatkan beberapa untuk Sekte Hades. Dia juga secara sadar menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri. Sekte Hades menyebabkan kekacauan di bidang bintang ini, yang disebut melakukan keadilan untuk langit. Kelilingi saya dengan Pluto Immortal Mountain. Saat sumber bintang sedang dikumpulkan, terdengar raungan kemarahan dari dunia luar. Mendengar ini, Ye Chen buru-buru mengaktifkan Chaos Divine Cauldron, mengambil satu-satunya sumber bintang yang tersisa, dan kemudian dengan sadar melarikan diri ke lubang hitam ruang angkasa. Ledakan. Begitu Ye Chen pergi, Patriark Pluto masuk. Melihat bahwa Xing Yuan telah dikumpulkan tanpa setetes pun, dia memuntahkan seteguk darah tua di tempat. Orang-orang kuat dari Sekte Hades di luar juga meraung keras. Cekak. Melihat Sekte Pluto yang hampir hancur, para biarawan dari segala arah di luar mendecakkan lidah mereka. Sudah berapa lama, kurang dari setengah jam sebelum dan sesudah. Ketika dia kembali lagi, gunung peri Pluto yang baik ini berubah menjadi burung seperti itu melihat ke belakang, tidak ada satu gunung pun yang selesai, tidak ada satu kuil pun yang selesai, dapat dikatakan bahwa ada banyak kematian dan cedera, dan harta yang tak terhitung jumlahnya tersesat. Dingin. Untuk beberapa alasan, mereka merasa sangat segar melihat Sekte Pluto menderita satu demi satu. Di sini, Ye Chen telah kembali ke lubang hitam tempat Zhou Ao dan Yue Qixun berada dengan karung di pundaknya. Dari kejauhan, saya melihat keduanya berpelukan, diam-diam memandangi langit berbintang yang dibentuk oleh manik-manik pencahayaan. Itu harus menjadi gambar yang hangat, dan Ye Chen merasa malu untuk mengganggunya. Melihat Ye Chen kembali, keduanya bangkit satu demi satu. Namun, melihat Ye Chen membawa karung, ekspresi Zhou Ao dan Yue Qixun menjadi sedikit aneh. Ini banyak diperebutkan. Ye Chen menyeringai, duduk di pantatnya, dan menuangkan minumannya, kali ini aku melakukan pekerjaan besar. Aku mengerti, kata Zhou Ao penuh arti. Apakah itu akan melibatkan Yun Loxing? Yue Qixun menggertakkan giginya dan menatap Ye Chen. Jangan khawatir, aku sangat bisa diandalkan dalam pekerjaanku. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, mereka telah mengacaukan Pluto Immortal Mountain. Masalah hari ini. Lagi pula, masalahnya belum selesai, tunggu aku istirahat yang cukup, keluar dan persetan dengannya lagi. Jika kamu mengatakan besar, maka itu tidak kecil. Zhou Ao terbatuk. Tidak ada gunanya jika kamu tidak memperbaikinya, ayo, mari kita lihat apa ini. Ye Chen mengeluarkan Chaos Divine Cauldron dan memberi isyarat kepada mereka berdua untuk melihat ke dalam. Xing Yuan, Zhou Ao dan Yue Qixun melihat, seolah-olah mereka mengenali apa yang ada di dalam kuali, mereka semua memandang Ye Chen, di mana sumber bintang. Tentu saja, itu Sekte Pluto. Ye Chen terkekeh, mengendus napas Xing Yuan dengan nyaman,
Sejujurnya, aku tidak menyadarinya saat pertama kali memasuki Sekte Pluto, jadi izinkan aku memberitahumu. Sekte Pluto memiliki bayi yang besar. Fountain of Stars, tidak heran Sekte Pluto memiliki fondasi yang kuat. Zhou Ao menghela nafas. Tanpa sumber bintang, kekuatan spiritual Pluto pasti akan habis, bahkan mungkin lebih buruk daripada bintang kuno kelas 3. Yue Sun tersenyum lembut, dalam waktu kurang dari 1000 tahun, bintang kuno ini mungkin akan layu. Tidak dapat disangkal bahwa apa yang telah saya lakukan dengan tiket ini masih sangat indah. Kata Ye Chen, dan sudah mulai menarik Xing Yuan sepotong demi sepotong, ayolah, setiap orang yang melihat memiliki bagian, siapapun yang melihat memiliki bagian. Ini. Kemurahan hati Ye Chen mengejutkan Zhou Ao dan Yue Sun, terutama Yue Sun, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan berbagi fetis yang begitu berharga dengan mereka. Keluargaku, sama-sama. Ye Chen tersenyum, dan membagi Xing Yuan menjadi 3 bagian, Zhou Ao dan Yue Sun sama-sama memiliki bagian. Terima kasih. Serap masing-masing. Ye Chen tersenyum, berbalik dan melompat ke dalam kuali, duduk bersila di tengah Xing Yuan, dan kemudian Kung Fu mulai bekerja, pori-pori tubuhnya terbuka, dan dia menelan sapi untuk menyerap inti dari Xing Yuan. Seperti yang kamu katakan, dia adalah anggota keluarga yang hangat. Yue Sun memandang Zhou Ao dan tersenyum. Itu wajar. Zhou Ao tersenyum, serap Xing Yuan. Ini adalah kekayaan yang dia berikan kepada kita, dan kita harus tumbuh secepat mungkin, sehingga dia benar-benar dapat membantunya di tahun ini.